Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Moh Japar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin, masjid ingkang kita tresnani menika, atallahu umrahu bisihhah wal afiyah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keafiatan, kesehatan kepada beliau sehingga insyaallah kita senantiasa mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah hadir ugi ahad enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Murangan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keafiatan, kesehatan kepada beliau, panjang umur sehingga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dan rutinitas beliau. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kalihormati, ingkang sepindah, semonggo kula panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami inggih menika nikmat iman lan Islam. Salawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di beberapa tempat saya mengisi kajian niku, ada beberapa tempat, yang satu di Karanganyar itu di Masjid Walidah, Masjid Ponpes Muhammadiyah. Kemudian yang agak unik di Masjid Agung Mojokerto, Sragen, Kedawung, jalan ke Batu Jamus. Jadi kajiannya saya diharuskan untuk mengisi kajian Sirah Nabawiyah dan kitabnya sudah ditentukan. Biasanya kalau kita ngisi kajian terserah penceramahnya mau ngisi apa. Ini kitabnya sudah ditentukan, yaitu kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, hampir 1 tahun. Tapi meskipun hampir 1 tahun baru dapat 11 lembar, padahal itu ada ratusan lembar. Sampai kepada judul, subjudul Hadisatu Syaqqis Sadri. Artinya peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih kecil, kanak-kanak, itu dadanya pernah dibelah. Bagaimana peristiwanya? Maka dikisahkan di dalam kitab ini, wa hasala lahu wa huwa bainahum, terjadi pada diri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil. Apa itu yang terjadi? Hadisatun muhimmatun, peristiwa penting.
Peristiwa apa? Wahia syakku sadrihi, yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Wa ikhraju hadis syaitani minhu, dan mengeluarkan bagian-bagian dari syaitan yang ada di dalam jiwa, yang ada di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsinya. Ketika itu terjadi, fa ahdatsa dzalika 'inda Halimata khaufan. Halimah Sa'diyah, siapa Halimah Sa'diyah? Beliau ini adalah wanita yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang desa, orang kampung. Suaminya namanya Abu Kabsyah. Jadi kebiasaan orang Arab dulu, sebagaimana tertulis dalam kitab ini, orang-orang Arab kota, orang-orang Makkah itu, mereka mencari wanita-wanita kampung desa untuk menyusui anak-anaknya. Kenapa yang dicari adalah wanita-wanita kampung? Karena tertulis dalam kitab ini, wanita mereka itu tidak hanya menyusui anak-anaknya, tapi juga mendidik anaknya ketika kecil. Karena dianggap kalau wanita kampung itu masih orisinal. Artinya apa? Mereka masih lugu, menanamkan pendidikan kejujuran, menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anaknya ini masih asli. Maka yang dicari orang kampung, bukan orang kota. Para rawuh sedaya ingkang hormati, hari Ahad kemarin, jadi paginya ngisi kajian wonten mriki. Sore jam 3 itu saya ditelepon dan harus berangkat mendadak. Ternyata yang dadakan itu tidak tahu bulat saja ternyata. Saya ditelepon rektor untuk berangkat ke Jakarta memenuhi undangan namanya BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Serpong, Tangerang. Undangannya ada 105 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Saya tanya, kapan berangkatnya? Malam ini juga, maksimal jam 7 sudah harus berangkat karena acaranya pagi. Saya tanya lagi, tiketnya sudah ada atau belum? Tiketnya baru kita carikan. Wah, ini malam Senin ini kayaknya gawat ini kalau malam Senin. Akhirnya telepon lagi, tiketnya belum dapat. Tiket pesawat dicari habis, tiket kereta habis, bahkan tiket bis itu habis semuanya. Tapi harus berangkat. Akhirnya saya berangkat ke Terminal Kertonadi. Semua loket bis itu saya datangi, habis semuanya. Kalau habis, alhamdulillah nggak jadi berangkat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirnya kita tanya kepada security, terminal itu dicarikan, habis juga. Ada satu yang masih tapi tidak masuk, bukan jalurnya, tapi dia mau keluar dari exit tol Solo. Akhirnya kita diantar sama otoritas terminal ke exit tol Solo. Sampailah di Jakarta. Sampai di Jakarta itu saya ingin membuktikan apakah betul yang ditulis oleh Syekh Hudori Bek ini. Akhirnya saya bilang sama teman saya, gimana ini? Dari terminal ke tempat acara masih jauh, kita naik angkot. Akhirnya naik angkot. Saya buka Google Map. Google Map saya buka, kita naik angkot, katanya akan diantarkan dekat dengan jurusannya, dekat dengan tempat pertemuan itu. Saya lihat Google Map-nya kok semakin jauh. Akhirnya diturunkan, kita tanya sama orang di sana, di mana alamatnya ini? Kemudian sebenarnya kita cari Google Map bisa, cuman membuktikan saja. Di mana alamatnya ini? Seberang jalan katanya. Padahal masih 7 kilo. Akhirnya sudah
cukup pembuktiannya sekarang kita naik Grab, saya kemudian order Grab. Artinya apa? Inilah kenapa orang desa ini dipilih, karena orisinal, kejujurannya dan lain sebagainya masih orisinal. Maka ditulis di dalam kitab ini Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin ini, mengapa orang-orang kota Makkah itu mencari wanita-wanita desa kampung untuk menyusui anak-anaknya, termasuk Nabi Muhammad SAW disusukan kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah, suaminya namanya Abu Kabsyah. Ketika terjadi peristiwa pembelahan dada ini, takutlah Sayyidah Halimah ini. Fa ahdatsa dzalika inda Halimah khaufan. Artinya merasa takut. Merasa takut dengan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddathu ila ummihi. Akhirnya karena takut dikembalikan kepada ibunya. Wa haddatsatsha qailatan, sambil berkata, Sayyidah Halimah, wanita yang menyusui Nabi Muhammad ini, mengatakan kepada Sayyidah Aminah, yaitu ibu Nabi Muhammad SAW, bercerita. Ceritanya bagaimana? Bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahmin lana khalfa buyutina. Ketika dia Muhammad kecil itu bersama dengan saudara-saudara yang lain, artinya saudara-saudaranya ini adalah anak-anak kandung dari Sayyidah Halimah, bermain bersama-sama. Fi bahmin, sambil menggembala. Fi bahmin, bahimah, artinya menggembala kambing ketika itu. Di mana letaknya menggembalanya? Khalfa buyutina, di belakang rumah-rumah kami, penduduk kampung itu. Ketika itu yang terjadi apa? Idh ata akhuhu Ya'du. Ada salah satu anak dari Sayyidah Halimah ini datang. Ya'du, tergesa-gesa. Faqala li wa li abihi. Ia mengatakan kepadaku dan kepada ayahnya, mengatakan kepada Sayyidah Halimah dan mengatakan kepada ayahnya, suaminya namanya Abu Kabsyah ini. Dzaka akhi al-Qurasyi. Qad akhadahu rajulani alaihi ma thiyabu bid. Itu saudaraku itu yang dari Quraisy, yang dari Mekah, dari kota itu, katanya. Kata anaknya ini. Diambil oleh 2 orang laki-laki. Pakaiannya putih. Cerita. Sama kedua orang tuanya. Fa'ad ja'ahu. Kemudian setelah diambil, dibawa, kemudian dibaringkan. Fasyaqqa batnahu. Kedua orang laki-laki ini kemudian syaqqa, yasyukku, artinya membelah. Apa yang dibelah? Perutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi anak kecil ini melihat Nabi Muhammad, saudaranya ketika itu juga masih kecil, dibawa oleh laki-laki, kemudian dibaringkan, dibelah perutnya. Yasutonihi, setelah dibelah, sato yasutu itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu ngudek-ngudek. Jadi dimasukkan ke dalam perut, kayak mencari-cari apa yang ada di dalam perut ini, mencari-cari sesuatu di dalam perut Nabi Muhammad SAW. Begitu diceritai anaknya begini, Sayyidah Halimah dan suaminya Abu Kabsyah, fa kharajat ana wa abuhu nahwahu, langsung saya keluar dan ayahnya, saya dan suami saya keluar untuk mencarinya. Ini cerita Sayyidah Halimah kepada Sayyidah Aminah, kenapa dikembalikan Nabi Muhammad. Setelah dicari-cari ke belakang-belakang rumah, fawajadnahu muntaqian launuhu. Sayyidah Halimah ini mendapatkan Nabi Muhammad itu wajahnya sudah pucat. Muntaqian launuhu, wajahnya pucat. Begitu mendapati Nabi Muhammad kecil ini wajahnya pucat, faltazamtuhu waltazamahu abuhu. Kemudian aku memeluknya. Sayyidah Halimah ini
memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil. Faltazamahu abuhu, dan ayahnya pun juga memeluknya. Faqulna lahu, kemudian kami katakan kepadanya, malaka ya bunayya, apa yang terjadi padamu wahai anakku? Faqala, maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ketika masih kecil itu, masih sangat lugu itu, beliau menjawab, ja'ani rajulani, mendatangiku, telah datang kepadaku dua laki-laki, alaihima thiyabu bidin, mereka berdua memakai pakaian yang putih. Faqala ahaduma li sahibihi, salah satu berkata kepada yang lainnya, salah satu keduanya, ahuwa huwa, apakah ini anaknya? Qala na'am, ya. Jadi itu yang dikatakan, apakah itu orangnya? Apakah ini anaknya? Fa'aqbala yabtadirani, kedua pemuda itu, kedua laki-laki itu kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yabtadirani, mendatangiku, artinya mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajja'ani fashaqqa batni, kemudian keduanya membaringkanku, fashaqqa batni, dan kemudian membelah perutku. Nah, ini operasi pertama terjadi di dunia ini. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faltamasa fihi syai'an, kemudian keduanya mencari sesuatu di dalamnya. Fa akhadahu wa tarahahu, kemudian diambilnya, dibuangnya. Wal adri ma huwa, dan aku tidak tahu apa itu. Ini ketika Kanjeng Nabi Muhammad kecil tidak menyadari sebenarnya apa yang terjadi, tidak menyadari. Tapi nanti setelah kenabian baru tahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sesungguhnya yang terjadi. Para rawuh ingkang hormati, artinya Kanjeng Nabi Muhammad sejak kecil ini sudah dipersiapkan. Dibelah dadanya, dicari sesuatu yang kotor yang ada di dalamnya, maka disebutkan ikhraju hadis syaitan. Bagian-bagian syaitan, keburukan-keburukan syaitan itu dikeluarkan dari Nabi Muhammad, dibuang. Yang ada dalam diri Nabi Muhammad yang tersisa adalah al-akhlaq al-karimah, akhlak budi pekerti yang agung. Dan untuk itulah kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini. Maka di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad itu bersabda, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaqi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti mulia. Juga masih di dalam kitab yang sama As-Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ini kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya, siapa mereka itu? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Apa itu akhlak? Maka diterangkan oleh namanya Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub Miskawi, atau terkenal dengan Al-Imam Ibnu Miskawi. Beliau adalah seorang filosof, seorang ulama Islam, pakar pendidikan akhlak. Menulis kitab namanya Tahdhibul Akhlaq wa Tadhhirul A'raq, artinya pendidikan akhlak dan penyucian karakter, ditulis oleh Imam Ibnu Miskawi. Apa itu akhlak? Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan akhlak ini? Beliau mengatakan di dalam kitabnya, akhlak itu jama', maka mufradnya, bentuk tunggalnya adalah khuluqun. Al-khuluqu, kata beliau, halun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Kata Ibnu Miskawi mengenai akhlak ini,
Yang disebut dengan akhlak itu adalah halun, keadaan, lin nafsi, di dalam diri manusia. Artinya keadaan apa? Sifat yang ada di dalam diri manusia. Sekali lagi, akhlak itu adalah sifat yang ada di dalam jiwa, di dalam diri manusia, da'iyatun laha ila af'aliha, yang mendorong manusia itu, orang itu untuk melakukan perbuatan min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa berpikir, tanpa pertimbangan. Sekali lagi, jadi sifat yang ada di dalam diri manusia yang mendorong untuk melakukan aktivitas tanpa berpikir, tanpa pertimbangan, karena sifat yang ada di dalam diri manusia itu. Maka bisa baik, bisa buruk. Kalau sifat yang ada dalam diri manusia itu baik, maka kemudian perbuatannya itu akan baik. Tapi kalau buruk, buruk juga perbuatannya. Maknanya. Maka akhlak ini sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Miskaweh, wa minha ma yakunu mustafadan bil adati wa tadarrubi. Akhlak itu bisa ditanamkan dengan pembiasaan dan latihan. Akhlak bisa ditanamkan dengan pembiasaan dan latihan. Maka saya ingat dulu ketika di pesantren ada kawan itu bangunnya susah sekali. Kemudian oleh pengasuhan itu dia dibangunkan. Awalnya itu kalau membangunkan enak. Jadi sab'ah wa isrin ilal masjid jamaah sab'ah wa isrin 27 derajat. Artinya kalau jamaah di masjid 20 derajat. Bangunkannya pakai sajadah. Itu awal-awalnya begitu. Begitu pengasuhan datang, yang tidur orang yang sama, akhirnya pakai air. Itu di pondok begitu. Setelah pakai air, ditinggal. Enggak bangun juga. Apapun yang ada di situ siramkan. Kopi siram, teh siram. Tapi kawan saya ini lari. Lari kemana? Ke belakang, ke kamar mandi. Sampai kamar mandi, datang pengasuhan lagi, tidak marah. Luar biasa pengasuhan ini. Tapi ambil kunci kamar mandinya dikunci. Karena orangnya kecil, dia lompat lewat ventilasi kawan saya. Awalnya susah, perlu pembiasaan, perlu latihan, harus dipukul awalnya. Untuk bangun subuh, anak-anak itu di pesantren, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Inilah akhlak. Awalnya susah, tapi lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan. Wa rubbama kana mabdu'u birrawiyah wal fikr. Awalnya mungkin karena berpikir. Awalnya mungkin karena pertimbangan. Contohnya misalkan ada orang punya sifat pemarah. Ketika diingatkan, kamu jangan marah-marah terus. Oh, ini sifat saya begini, watak itu susah, kalau watuk mudah katanya. Kita ke warung beli obat gampang. Tapi kalau watak ini nggak bisa berubah lagi. Saya ini memang sifatnya pemarah. Jangan nasihati saya, pemarah. Tapi birrawiyah wal fikri, kata Imam Ibnu Miskaweh, kita mempertimbangkan kalau kita marah-marah dampaknya apa? Oh, kesehatan terganggu juga, tensi darah tinggi dan lain sebagainya. Belum dampak lingkungan. Kasihan juga sama anak-anak dan orang-orang lain. Akhirnya berpikir, udah nggak usah marah, saya tahan marahnya. Besok ada sesuatu yang membuat dia marah, dia tahan lagi. Maka tsumma yastamirru alaihi awalan fa awalan. Terus menerus dia latih begitu awalan fa awalan hatta yasira malakatan wa khalaqan, sampai akhirnya sifat pemarahnya hilang, yang ada sifat penyabar. Inilah untuk apa Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Nah, akhlak ini yang di mana Kanjeng Nabi Muhammad diutus ini
Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia. Yang ketiga, bagaimana akhlak kita kepada alam semesta, termasuk lingkungan, termasuk bumi ini. Ini merupakan bagian dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu apa bedanya akhlak dengan etika? Apa bedanya akhlak dengan moral? Saya kasih contoh. Saya punya kawan orang Eropa. Itu saya tanya, di Eropa, di Amerika saya lihat sama saja. Botol-botol berserakan. Kenapa kamu dan kawan-kawan kamu ini banyak minum alkohol? Dia cerita, di Eropa itu kalau musim dingin ekstrim, sering minus katanya. Maka untuk menghangatkan badan itu adalah dengan alkohol, bukan untuk mabuk tujuannya, untuk menghangatkan badan karena sering minus. Ini yang pertama. Yang kedua, cari air yang steril di Eropa ketika itu lebih susah daripada, lebih gampang daripada cari air bersih. Daripada cari air, lebih mudah cari alkohol, kata mereka. Maka menjadi budaya. Secara etika ini bisa dibenarkan secara etika. Bahkan saya pernah ditanya juga ketika masih dikerja di Amerika, bagaimana hukumnya ini, di sini kan sangat dingin. Saya ingin menghangatkan badan saja. Maka jawabannya ini etika. Secara etika bisa, karena etika landasannya akal pikiran manusia. Sedangkan akhlak landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka etika apapun kalau dia berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kita tinggalkan. Para rawuh ingkang kula hormati, kalau boleh saya cerita sedikit, saya pernah diminta oleh UIN, Universitas Islam Negeri di Surakarta itu untuk memberikan workshop 4 hari lamanya. Pesertanya ada 2.000 mahasiswa. 4 hari ini dibagi kelompok-kelompok, 1 hari itu sekitar 500 mahasiswa. Mengenai apa? Tentang etika. Sekali lagi, etika makan. Karena alhamdulillah saya punya beberapa sertifikat internasional dalam bidang hospitality. Maka diminta untuk mengisi itu. Saya jelaskan etika makan orang barat. Stylenya ada yang American style, ada yang European style. Ketika makan itu makan daging, maka kalau versinya itu adalah European style, itu dagingnya dipotong dengan tangan kanan. Diambillah potongan itu dengan namanya dinner fork, dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri itulah kita makan. Saya sampaikan ini etika. Ketika etika itu bertabrakan, karena di perguruan tinggi Islam, bertabrakan dengan akhlak. Apa itu akhlak? Di dalam kitab Sahih Muslim, landasan akhlak itu sekali lagi Al-Quran dan Sunnah. Di dalam kitab Sahih Muslim, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ya gulam samillah wa kul biyaminika. Anjuran yang sangat kuat. Wahai gulam, samillah, bacalah nama Allah dan makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu. Kita makan dengan tangan kanan kita. Wa kul mimma yalika, dan makanlah yang dekat dengan kamu. Jangan kita mencari yang jauh dari kita. Kalau ada sajian, maka yang kita cari yang dekat dengan kita, jangan yang cari yang jauh. Meskipun yang dekat itu cuma telo sama singkong. Maka ketika ada etika yang bertabrakan dengan akhlak, ajaran agama Islam, tinggalkan etika itu atau dialihkan kepada etika yang tidak bertabrakan. Etika apa? Etika makan orang Eropa, saya bilang. Nah, ini perbedaan antara etika dan akhlak.
Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad itu juga diutus untuk bagaimana akhlak kita kepada lingkungan, utamanya bumi. Bumi ini adalah, kalau lihat dari ukuran, itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi luas bumi kita ini hanya sekitar 510 juta kilometer persegi. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Karena saya membuktikan sendiri, saya ke Amerika itu kadang-kadang lewat Hong Kong, artinya lewat timur sampai di Amerika. Saya lewat barat, dari Jakarta, Qatar, Eropa, biasanya di Frankfurt, Jerman, kadang-kadang di Amsterdam, Schiphol, kadang-kadang di Prancis. Kemudian sampai Amerika juga. Dari timur sampai Amerika, dari barat, dan itu waktunya tidak lama, menggunakan pesawat kecepatan 800 km per jam, itu sekitar 1 sampai 2 hari, tergantung perbedaan waktunya saja. Artinya tidak terlalu besar bumi kita ini. Itu ada hikmahnya kenapa diciptakan begitu. Yang pertama, kalau bumi kita ini terlalu besar, maka konsekuensinya gaya gravitasi itu akan sangat kuat, sehingga kita bekerja menggerakkan badan itu akan susah karena berat. Kita mengangkat benda-benda ini menjadi berat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu besar benda yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini sangat banyak sekali planet-planet, maka berbenturan dengan planet lain itu sangat riskan karena saking besarnya. Maka kecil, kalau slim, maka di kota itu ada namanya city car, mobil kecil. Kalau perjalanan di kota sangat lincah. Ini bumi kita lincah. Kenapa mobil-mobil besar tidak boleh masuk kota? Ini karena akan menyusahkan, macet, bisa bertabrakan dengan yang lain. Nah, maka bumi kita tidak terlalu besar. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa tidak kecil saja seperti bulan? Kalau kecil seperti bulan, pertama yang terjadi konsekuensinya secara rasional, maka gaya gravitasi itu akan sangat lemah. Ketika lemah, kita berjalan itu melayang. Air bisa jadi dia karena kurang gaya gravitasi, dia sangat ringan, bisa mudah untuk ke atas. Menguap itu sangat mudah, maka tidak seimbang. Diciptakan dengan nyaman. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan. Allah itu menjadikan bumi ini dalulan. Kalau kita kaji, kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, terjemahan di dalam bahasa Indonesia, artinya untuk bisa kita manfaatkan, arti dalul. Tapi secara bahasa maknanya dalulan ini bagaikan kita itu naik kendaraan. Kalau zaman dulu udah. Kalau sekarang kita naik misalkan narik mobil, kita naik mobil. Artinya apa? Kendaraan ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil dagingnya kalau zaman dulu, bisa kita manfaatkan dengan kita mengendarainya. Maka kita harus pelihara itu. Makna yang tersirat di dalam ayat ini. Sebab kalau kita tidak pelihara dengan baik, ini tidak bisa menjadi tunggangan yang nyaman. Bumi ini tidak nyaman lagi. Kita punya kendaraan, ada lampunya. Karena kita butuh uang atau apa, lampunya kita copot satu, kita jual. Iya, kita punya uang, tapi nggak nyaman, nggak safety, nggak aman ketika kita gunakan di dalam kendaraan. Butuh uang lagi, dua-duanya lampunya copot. Kita jalan di gelap malam, maka akan sangat berbahaya. Demikian juga bumi kita ini. Maka bisa kita ambil tapi jangan dieksploitasi. Karena yang terjadi seperti kita berkendaraan tadi, al-ardo dalulan. Bagaimana mungkin kita bisa mengendarai mobil tidak ada lampunya? Karena kita jual. Kita punya uang tapi keamanan kita kurang. Sama juga kita eksploitasi bumi kita ini, bisa jadi punya uang atau kalah di korupsi orang, tapi kita tidak aman lagi, tidak nyaman hidup di muka bumi. Ini akhlak kita yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tidak saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta, terutama tempat bumi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Menika ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.